pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, dan jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini supaya menjadi channel penyambung lidah para guru dan juga insan pendidikan di dalam kita mensikapi kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemerintah. Ini kita berada pada episode yang ketiga dengan narasumber kita, Mas Satriwan Salim. Beliau adalah Ketua P2G, adalah Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Sudah pinter sekarang menyebutnya. Ya, apa tema kita? Tema kita ya tentang perjuangan untuk guru, yaitu terutama bagaimana kesejahteraan guru ke depan, bagaimana rencana pemerintah, bagaimana peta jalan menempatkan peta jalan pendidikan yang sudah di launching. Saya juga pernah diminta untuk memberi masukan ketika dengar pendapat publik di Jogja dengan Mas Satriwan Salim ini, dan kita akan berbicara kesejahteraan guru lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Satriwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Mas. Ini harus Mas, harus selalu sehat dengan cara makan berimbang dan olahraga. Sekarang Ya, kunci sehat itu bukan 4 jam 5 sempurna sekarang ini. Menurut tapi apa, Prof? kata gizi berimbang. Jadi Gizi berimbang. boleh, misalnya nggak boleh ekstrim jeroan, misalkan saja nggak boleh. Nah, Mas, kembali ke topik kita Siap, tentang Prof. guru, tentang kesejahteraan guru. Apa yang panjenengan bisa lihat di roadmap itu atau di kebijakan pemerintah? Apa, Mas? Ya, makasih, Prof. Yang pertama, tentu kita harus terus optimis gitu ya dengan berbagai rencana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Pasti akan selalu ada harapan. Nah, terkait peta jalan pendidikan Indonesia 2024 lalu sampai 2029, 29 sampai 34, 34, 39, 39 sampai 2045, 20 tahun ke depan, Ya. yang baru dikeluarkan oleh Bappenas, Kemdikbud Ristek, dan Kementerian Agama gitu ya. Nah, ini sebuah harapan ya, karena di eranya Nadiem kita nggak punya peta jalan. Maksud saya, di tahun 2020 kita sudah pernah waktu itu menyiapkan peta jalan pendidikan, tetapi kan diprotes ya oleh Ya. publik, ya kan, karena Ya. kontroversial, tidak memasukkan budaya, agama, dan Ya. seterusnya. Sehingga itu diendapkan gitu ya. Nah, terakhir kemarin di akhir penghujung pemerintahan dibuatlah peta jalan. Nah, saya minggu lalu diundang oleh Bappenas di Bandung gitu ya untuk memberikan masukan, kritik-kritik, saran terkait dengan peta jalan pendidikan Indonesia 2024-2045, Hmm. khususnya tentang tata kelola guru. Nah, satu hal yang mungkin sangat menarik ya bagi pendengar, khususnya bagi guru-guru gitu ya, Hmm. yaitu mengenai kesejahteraan. Nah, pertanyaan pokoknya saya banyak ditanya oleh teman-teman, Prof, di Ya. lapangan itu, termasuk di media televisi. Pak, bagaimana tentang janji? Ya kan, ini penting nih janji ini nih dari Pak Prabowo yang diwakili oleh Pak Hashim, siapa namanya, Hashim Joyo Hadikusumo gitu, akan Ya. memberikan upah 2 juta atau tambahan penghasilan tamsil untuk semua guru tanpa kecuali mulai bulan Oktober 2024. Itu clear Hmm. janjinya Pak Hashim Joyo Hadikusumo sebagai TKN. Nah, sekitar 1 bulan berjalan ini, pasca dilantiknya Pak Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah, beliau pun merespon pertanyaan-pertanyaan wartawan mengenai isu kenaikan gaji guru ini, Prof. Ya Ya, ya kan? itu, Mas, Nah, saya kira terus bukan kenaikan tadi, saya kira itu tambahan, saya kira tambahan, betul. tambahan. Ya. Tambahan penghasilan ya. Nah, lalu saya saya sampaikan juga di Bappenas bahwa ada 2 persoalan utama. Yang pertama adalah kalau
responnya adalah kenaikan gaji guru, ya setiap tahun itu di era Jokowi, di era Pak SBY, gaji guru itu naik. Bahkan di era SBY pernah sampai 15%. Guru PNS dalam hal Ya. ini. Heeh. Nah, itu hal lumrah. Jadi kenaikan gaji guru setiap tahun di era Jokowi terjadi, di era SBY lebih besar lagi, ada yang 5%, 8%, itu hanya dinikmati oleh guru PNS. Itu bukan berita besar dan bukan sebuah kejutan, bukan kado. Yang Mhm. akan menjadi kado adalah yang nomor dua. Kalau betul-betul Pak Hashim, kemudian pemerintahan terpilih melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, memenuhi janjinya menambah penghasilan guru tanpa kecuali Mhm. sebesar 2 juta. Nah, ini yang saya sampaikan Prof di Bappenas Ya, minggu ya, lalu ya. itu. Lalu singkat cerita, saya kawinkan dengan peta jalan pendidikan. Ternyata di peta jalan pendidikan Indonesia 2000 25 2045 itu kenaikan kesejahteraan guru atau bahasanya di situ penjaminan kesejahteraan guru se-Indonesia Mhm. itu ternyata mulainya baru tahun 2029 bukan 2000. Itu nanti saya bisa kirimkan Prof screen Eh, capture-nya gitu. Itu kami sampaikan. Nah, ternyata Bappenas menjawab, Pak, kami memang sedang menghitung sekarang. mhm. Katanya gitu ya, sedang menghitung nih mulai tahun 2025. Tetapi kalau memenuhi untuk sebesar 2 juta setiap guru, mari kita hitung, kata tim dari Bappenas, Pak. Ada direkturnya juga, Pak, direktur bidang pendidikan ya, Pak Didi namanya. Ya, ya, ya. Nah, dihitung sama timnya. Jadi kalau untuk 2 juta nggak mungkin, Pak. Duit kita nggak ada, kata dia gitu. Kalau untuk 2 juta tidak punya uang kita negara, Pak. Karena jumlah guru 3,3 juta. Hmm. Nah, alhasil saya pun kaget gitu ya. Kenapa? Karena di dalam astacitanya Pak Prabowo itu jelas juga Prof bahwa akan meningkatkan kesejahteraan guru, normatif lah. Hmm. Tapi ada yang lebih spesifik. Prabowo akan menetapkan upah minimum bagi guru-guru non aparatur sipil negara, yaitu guru-guru honorer. Mhm. Nah, Ya. saya bilang ke Bappenas, kalau pemerintah ingin memenuhi janjinya, ya kan, oke lah yang 2 juta itu ada argumentasi dari sisi anggaran yang belum ada gitu, tapi setidaknya ada willingness gitu ya, atau Hmm. bahkan mungkin political will Hmm. mulai 2025 nanti, bisa nggak Bappenas dengan Kemdikbud, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, untuk fokus dulu ke guru honorer, memberikan tamsil, Ya, ya. tambahan penghasilan. Nah, karena di Astacitanya ada, saya ingatkan gitu Prof ke Bappenas, karena di Astacitanya itu ada. Nah, singkat cerita, dihitung-hitunglah kemarin kami di Bandung itu minggu lalu ya, hari Jumat minggu lalu, kami hitung-hitung, ternyata kalau untuk tambahan penghasilan guru honorer itu uangnya bisa, Prof. Ya, 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 ya. Wah, berita bagus, angin segar ini, Mas. Ah, angin segar bagi guru-guru honorer nih, Prof. Hmm. Ya, tidak mengandalkan 250.000 dibayar 3 bulan sekali gitu loh. Dan itu saya kira luar biasa. Dan bagaimana mengharap pendidikan kita menjadi baik dari guru yang dibayar 250.000 diterima 3 bulan sekali. Ini kan tidak masuk akal itu. Dan guru pun Betul, Prof. juga hidup dalam dunia tidak masuk akal. Itu ART aja di tempat saya itu sudah 2 juta, Mas. Nah, sesuai dengan upah minimum provinsinya kan, Prof. Kayak Jogja kan sekian upah minimumnya kan begitu kan? Ya, oleh karenanya saya kira kita dorong lah. Tidak saja dorong, didoakan, Mas, supaya duitnya ada. Karena Amin. yang, yang penting itu kan duit itu. Kalau di lapangan gimana, Mas? Sampean melihat guru-guru honorer itu bisa bertahan, bisa tetap mengajar. Itu apa yang menyebabkan mereka begitu itu? Atau karena guru-guru itu mendapat beasiswa dari mertua misalnya untuk hidup. Gimana ini, Mas? Iya betul, karena tinggalnya di apa namanya RMI, Prof ya, Rumah Mertua Indah gitu. Nah, jadi di lapangan di P2G sendiri pengurus kami, Prof, di daerah-daerah itu cukup banyak yang honorer gitu ya. Ya. Nah, mereka itu ternyata sambil nyambi saya lihat. Kayak di Tasik itu beliau sambil nyambi apa namanya
dagang online gitu ya. Ada Hmm. yang sambil nyambi itu kayak di Bima itu sambil nyambi itu apa sorry bukan di Bima di eh, ND ya Hmm. NTT. ND ya Flores NTT Ya, itu ya. sambil punya ayam gitu loh Prof, berternak ayam karena upahnya hanya 700-an ribu ya setiap bulan gitu, 700 ribu setiap bulan. Hmm. Nah, jadi memang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang dulu Prof Suyanto buat tahun 2000 apa 2000 nomor 14 tahun 2005 itu pasal 14 ayat 1 huruf A dikatakan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas. Nah, di atas ini harus digarisbawahi Hmm. kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Jadi kami sangat setuju kalau Pak Prabowo menseriusi ini dengan menuliskannya di astacitanya beliau akan menetapkan upah minimum Hmm. Ya, ya. bagi guru-guru khususnya yang honorer atau non aparatur sipil negara karena nggak ada standar. Nah, kita mungkin nanti bisa diskusi standar nasional pendidikan. Kita tidak ada standar upah atau standar gaji atau standar penghasilan guru non aparatur sipil negara. Kami Hmm. bahkan menemukan, Prof, dari Bima ya, dari Bima itu yang upahnya itu ya 50.000 sampai 100.000 satu bulan. Itu pun seringnya dibayarnya rapel, Insya Allah. 3 bulan sekali. Ya Mas itu iya makanya itu menunggu cair, bosnya cair masalahnya. Itulah Betul. mereka adalah penghuni surga lapis pertama itu nanti, bukan main itu. Dan bagaimana dia guru yang seperti itu diharapkan bisa apa khidmat di platform Merdeka Mengajar misalkan. Saya kira untuk Nah, mantengin platform itu kan ya butuh energi Mas ya. Di samping uang untuk betul. di pulsa ini kan masalah besar kita ini, Mas. Nah, ini kan negara justru tidak bertanggung jawab ketika platform Merdeka Mengajar, mereka harus seperti ini, Prof. Di Melawi ya, ini Ketua P2G Melawi itu guru SMP ya. Beliau cerita kepada kami gitu. Pak, kami kalau mau ikut pelatihan guru penggerak, kalau mau ikut pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, ya kan, itu Hmm. kan mesti melalui platform tunggal yang Hmm. namanya platform Merdeka Mengajar dari Dikbud waktu itu. Hmm. Saya dengan teman-teman harus turun ke berarti dia di atas nih ya di daerah pelosok, dia harus turun ke ibu kota kecamatan. Wow. Kenapa, Bu? Saya bilang kan, karena saya harus nyari sinyal katanya gitu ya. Nah, dari rumah kami, daerah sekolah kami dan rumah kami ke ibu kota kecamatan itu juga puluhan kilometer. Bukan Hmm. kayak kita di Jawa ya, di Pulau Jawa kita, tapi di sana itu puluhan kilometer melalui sawit, melalui perkebunan, hutan gitu ya, Hmm. mencari sinyal katanya. Nah, yang lebih repot, Pak, katanya gitu, ini pelatihan guru-guru honorer, bayangkan, upahnya itu gajinya tidak sampai 1 juta, ada yang 500.000. Mereka juga harus mengeluarkan dari kocek sendiri, mengeluarkan biaya sendiri untuk mencari sinyal, untuk mencari apa internet, kata gitu, untuk pelatihan. Nah, jadi memang Prof, dua hal isu utama bagi saya dalam konteks tata kelola guru adalah isu kompetensi dan isu kesejahteraan. Hmm. Nah, Ya. bagi kami di P2G, kesejahteraan itu dulu rasanya yang harusnya menjadi prioritas sambil kemudian kita benahi kompetensi guru. Ini kan bermasalah juga nih, Prof. Ya. Tetapi harusnya menjadi prioritas itu adalah ada standar gaji atau standar upah gitu ya, supaya jelas kayak tadi Prof bilang ART Prof saja ada standarnya. Berapa tadi? 2 juta ya kalau nggak salah. Hmm. Nah, di DKI Jakarta itu upah minimum provinsinya 5,1 juta. Di daerah lain ada yang 1,8 juta. Nah, karena balik ke Undang-Undang Guru Dosen pasal 14 ayat 1 poin A tadi huruf A, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Jadi Hmm. kalau buruh, labor itu, worker itu punya standar upah minimum, mestinya guru itu di atas standar upah minimum. Ah, Itu ya. Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, itu yang kami dorong Pak Prabowo membuktikannya karena janjinya sudah ada di Astacita tadi, Prof. Oke, baiklah Mas. Saya kira isu yang sangat menarik
itu dan isu itu ada dua, penting tapi tidak genting. Tapi kalau ini isu penting dan genting. Jadi Nah, ini dia. harus harus kita menyemangati Pak Prabowo untuk mencarikan pemecahan. Gak usah lupakan yang 2 juta itu, Mas. Tapi yang penting di apa cita-citanya itu tadi bahwa akan memperhatikan upah minimum guru-guru Guru non honorer itu. PNS ya, no honorer dan sebagainya. Baiklah, Mas. Terima kasih ya. Besok kita ketemu Siap, Bro. lagi minggu depan untuk berbicara standar dan yang lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.